Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, saya Ziwarti yang akan menyampaikan mengenai pengetahuan dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia. Materi mengenai pengenalan dasar hukum dan hak asasi manusia ini kami bagi dalam beberapa materi. Yang pertama mengenai daftar kebijakan yang bermasalah di isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua adalah kasus-kasus apa yang terjadi dari adanya kebijakan yang bermasalah ini. Keberadaan atau disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi problem yang paling besar dalam isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan sebagai salah satu kebijakan yang bermasalah adalah isi dari aturan ini yang tidak berpihak kepada masyarakat. Aturan yang mengabaikan potensi kerusakan lingkungan. Hapusnya kewajiban untuk menyusun analisis dampak lingkungan atau biasa Bapak Ibu ketahui itu sebagai AMDAL. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kewajiban ini sudah dihapus atau ditiadakan. Sedangkan di Undang-Undang Lama, masyarakat maupun aktivis lingkungan dapat berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL. Adanya pengampunan bagi pengusaha yang melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin, baik itu usaha kehutanan maupun usaha pertambangan. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya alamnya dipersempit. Di Undang-Undang Lama, itu ada kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan izin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menggunakan metode Omnibus Law yang belum diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Proses pembuatannya secara kilat dan tanpa diketahui oleh masyarakat. Isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada masyarakat, malah berpihak kepada golongan atau kelompok tertentu. Nah, dalam hal ini adalah korporasi. Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi melalui proses uji formil, yakni pengujian terhadap proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Namun sayangnya pemerintah tidak melaksanakan isi putusan MK ini, malah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja, penguat dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga pada tanggal 31 Maret tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, pengesahan terhadap Perpu Nomor 2 tentang Cipta Kerja disahkan oleh DPR. Pasal 162 Undang-Undang Minerba ini dijadikan sebagai alat memberangus hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan penolakan terhadap keberadaan atau aktivitas tambang di daerah mereka. Nah, pasal ini digunakan oleh sebagian orang yang tidak terima penolakan terhadap masyarakat untuk membungkam suara masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan ini. Situasi yang paling mengkhawatirkan saat ini mengenai pertambangan terutama adalah kebijakan pemerintah mengenai pemberian pengelolaan izin usaha tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan. Nah, kebijakan ini, Bapak Ibu sekalian, akan berdampak kepada upaya atau aktivitas penggerukan atau eksploitasi sumber daya alam secara ugal-ugalan. Karena tidak hanya dilakukan oleh korporasi, namun ormas keagamaan juga dapat melakukannya. Tak terlihat secara kasat matanya adalah adanya jual beli pemberian izin antara ormas ataupun perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, hal ini menjadi jalan ataupun peluang pengelolaan pertambangan itu tidak dikelola dengan baik. Kebijakan ini belum terlaksana karena belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan izin usaha tambang kepada ormas keagamaan.
izin usaha tidak hanya diberikan kepada ormas keagamaan, namun diberikan kepada perguruan tinggi dan UMKM. Artinya Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi dan UMKM berpeluang mengelola izin usaha tambang. Adapun contoh atau kasus yang menimpa masyarakat menggunakan Undang-Undang Minerba, terutama di pasal 162 Undang-Undang Minerba ini adalah pembungkaman dari masyarakat Torobulu, yakni Ibu Asilin dan Andi Firmansyah. Ibu Asilin dan Andi Firmansyah ini melakukan protes kepada PT Wijaya Inti Nusantara terkait AMDAL yang tidak diberikan ataupun AMDAL yang tidak dibuka kepada masyarakat. Alhasil, Ibu Asilin dan Andi Firmansyah dilaporkan oleh perusahaan dan kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melalui pasal 162 Undang-Undang Minerba, jungto pasal 55 KUHP. Namun pada akhir 2024 lalu, Majelis Hakim memvonis bebas untuk Ibu Asilin dan Andi Firmansyah, bahwa Ibu Asilin dan Andi Firmansyah merupakan masyarakat yang berjuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut sebagai Undang-Undang ITE. Adapun pasal yang paling sering digunakan untuk membungkam masyarakat yakni pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 28 ayat 3, dan pasal 45 ayat A Undang-Undang ITE. Contoh kasus lainnya datang dari Karimun Jawa, yakni teman kita Daniel First sebagai aktivis lingkungan Karimun Jawa yang mengalami kriminalisasi melalui Undang-Undang ITE, yakni pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Namun Majelis Hakim memutuskan bahwasannya Daniel First terbukti sebagai pejuang lingkungan atau aktivis lingkungan, di mana pejuang lingkungan atau aktivis lingkungan yang berusaha melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup dari kerusakan tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau disingkat menjadi Undang-Undang KSDHE. Keberadaan Undang-Undang KSDHE ini nyatanya memang merugikan masyarakat, terutama masyarakat adat, sehingga masyarakat sipil dan masyarakat adat pada September 2024 lalu mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang KSDHE ini atas Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi. Nah, hasilnya putusan MK memerintahkan pelarangan pembentukan aturan pelaksana terhadap Undang-Undang KSDHE ini sampai terlaksananya proses pengujian formil. SLAP merupakan upaya tuntutan hukum yang bertujuan untuk mengintimidasi dan membungkam masyarakat, pembela lingkungan, aktivis lingkungan agar menghentikan perannya dalam menyuarakan aspirasi terhadap perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari kerusakan. Nah, anti-SLAP ini sebagai bentuk dari imunitas bagi masyarakat dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat untuk terlepas dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Perjuangan dan perlawanan yang telah Bapak Ibu lakukan itu dilindungi oleh undang-undang, terutama dalam pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup. Selain pasal 242 ayat 1 KUHP, di dalam KUHP penggunaan pasal yang menjerat masyarakat atau dikenal sebagai upaya SLAP yakni terdapat pada pasal 104, 107, 139A dan 139B KUHP atau dikenal dengan delik makar. Selain pasal 66 Undang PPLK sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang berjuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Poinnya atau isinya adalah memberikan kewenangan kepada hakim perihal gugatan
Artinya masyarakat yang mengalami kriminalisasi ketika terbukti perjuangan tersebut, perlawanan tersebut, maka proses hukumnya dapat dihentikan melalui putusan sela. Nah, di tahun 2024 lalu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup juga mengeluarkan Permen nomor 10 tahun 2024. Nah, isi permen ini lebih kepada pengakuan terhadap masyarakat tersebut dikatakan sebagai pejuang atau pembela lingkungan. Nah, poinnya adalah bahwa untuk disebut sebagai pembela lingkungan, maka harus memenuhi unsur. Yang pertama adalah orang tersebut memang memperjuangkan lingkungan. RUU Masyarakat Adat kembali masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025 dan dijanjikan untuk disahkan menjadi undang-undang di tahun yang sama, yakni di tahun 2025. Baik Bapak Ibu dan Kakak sekalian, materi mengenai RUU Masyarakat Hukum Adat tadi menjadi sesi terakhir yang dapat kami sampaikan. Harapannya sharing pengetahuan ini dapat menambah wawasan Bapak Ibu Kakak sekalian, sekaligus menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu bahwa apa yang telah Bapak Ibu perjuangkan merupakan bagian dari hak dasar Bapak Ibu sebagai manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Salam lestari.